Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farel Vinodictus dengan NIM 224611104. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS sistem operasi, yaitu mengerjakan modul 7 dan modul 8. Pertama-tama saya akan mengerjakan modul 7 dengan judul operator aritmatika dan relasional. Percobaan pertama, operator aritmatika. Ada 3 cara yang dapat digunakan untuk melakukan operasi tersebut, yaitu yang pertama menggunakan perintah built-in let. Pertama kita masukkan ini berfungsi untuk memberitahu sistem bahwa script ini dijalankan oleh interpreter bash. Kemudian kita enter, kemudian kita masukkan variabel a yang bernilai 15, enter, kemudian kita masukkan lagi variabel b bernilai 7. Kemudian kita enter, masukkan lagi let lah. Ini berfungsi untuk menghitung penjumlahan A tambah B dan menyimpan hasilnya ke variabel jumlah. Kemudian kita enter. Ini berfungsi untuk menghitung pengurangan A kurang B dan menyimpan hasilnya ke variabel kurang. Kemudian kita ini berfungsi untuk menghitung perkalian A kali B dan menyimpan hasilnya ke variabel kali. Untuk melihat hasilnya kita menggunakan kode echo. Ini menampilkan hasil jumlah penjumlahan A tambah B, yaitu 15 tambah 7. Kemudian kita enter hasilnya yaitu 22. Kemudian kita echo lagi. Ini berfungsi untuk menampilkan hasil dari kurang. Nah, itu 8. Kemudian kita echo lagi. Ini berfungsi untuk menampilkan hasil dari kali, yaitu 105. Bagian 2. Menggunakan perintah eksternal expr. Pertama kita masukkan kode berikut. Perintah ini menggunakan perintah eksternal atau expr untuk membagi A dan B. Dan kita enter. Untuk menampilkan hasilnya lagi kita menggunakan echo.
Ini berfungsi untuk menampilkan hasil pembagian A dan B. Enter. Hasilnya adalah 2 karena XPR melakukan pembagian integer. Kemudian yang ketiga menggunakan perintah substitusi. Kita masukkan model tersebut. Ini berfungsi untuk menghitung sisa bagi A dan B. Kita enter. Untuk melihat hasilnya kita ketik lagi X. Ini berfungsi untuk menampilkan sisa bagi A dan B, yaitu 1. Percobaan kedua adalah operator relasional. Pertama-tama kita masukkan kode, yaitu ini menunjukkan script dijalankan menggunakan bash. Kemudian ini memberikan variabel A dan diberi nilai 15. Kemudian ini memberikan variabel B dan memberi nilai 7. Dan kita masukkan ini mengecek apakah A sama dengan B menggunakan operator equi. Kemudian jika kondisi benar true, maka perintah setelah 10 akan dijalankan. Menampilkan teks bahwa A sama dengan B. Jika kondisi salah, maka perintah setelah CLC akan dijalankan. Menampilkan teks bahwa A tidak sama dengan B. Ini untuk menutup blok if, dan outputnya keluar A tidak sama dengan B. Percobaan ketiga, conditional statements. Conditional statements digunakan untuk memungkinkan program dapat menggunakan keputusan yang benar
dengan memilih tindakan tertentu berdasarkan syarat atau kondisi tertentu. Ada dua jenis tersebut dalam Unix shell, yaitu if else dan case exec. Yang pertama untuk kondisi if else. Pertama kita masukkan program. Baris Sebang untuk menggunakan bash. Pada barisan ini deklarasi variabel A dan B dengan nilai masing-masing 15 dan 7. Kemudian mengecek apakah A lebih besar dari B menggunakan operator GT atau grade 10. Jika benar, tampilkan bahwa A lebih besar dari B. Jika salah, tampilkan bahwa A tidak lebih besar dari B. Menutup FI berguna untuk menutup blok IF. Dan jawabannya adalah A lebih besar dari B. Sekarang saya akan menjelaskan modul 8 yang berjudul loop atau perulangan. Percobaan pertama, while loop. While loop digunakan untuk mengeksekusi serangkaian perintah berulang kali selama suatu kondisi terpenuhi. While digunakan jika ingin memanipulasi suatu variabel secara berulang-ulang. Contoh kodenya. Baris ini memberitahu sistem untuk menjalankan script dengan bash. Dan masukkan A sama dengan 0. Inisialisasi variabel A dengan 0. Ini untuk mengecek apakah nilai A kurang dari 10 jika ya jalankan blok perulangan. Ini adalah awal blok perulangan. Ini untuk menampilkan nilai A ke layar.
Ini untuk menambahkan dua variabel A, yaitu A sama dengan A tambah 2. Don ini berfungsi untuk mengakhiri perulangan saat kondisi tidak terpenuhi. Ini adalah outputnya. Sekarang ke percobaan yang kedua, yaitu for loop. For loop digunakan untuk mengulang serangkaian perintah untuk setiap item pada daftar. Contoh kode. Ini digunakan untuk menjalankan script dengan bash. Ini digunakan untuk loop yang akan mengulang sebanyak jumlah elemen dalam daftar. Ini adalah awal dari blok perulangan. Ini untuk menampilkan nilai num. Ini untuk mengakhiri blok perulangan. Dan ini output. Sekarang ke percobaan yang ketiga, yaitu until loop. Berbeda dengan while. Until loop digunakan untuk mengeksekusi serangkaian perintah berulang kali sampai suatu kondisi terpenuhi. Contoh kode. Ini untuk menjalankan script dengan bash. Ini adalah inisialisasi variabel A dengan nilai 0. Ini adalah untuk perulangan yang akan terus dijalankan sampai kondisi benar. DO berfungsi untuk awal blok perulangan. Ini untuk menampilkan nilai A. Ini untuk menambah nilai A dengan 2. Ini adalah akhir perulangan jika kondisi terpenuhi. Ini adalah outputnya. Sekarang lanjut ke percobaan 4, yaitu select loop. Select loop digunakan ketika kita ingin membuat sebuah program dengan beberapa daftar pilihan yang bisa dipilih oleh user, misalnya daftar menu. Contoh kodenya sebagai berikut. Ini untuk menentukan bahwa script ini akan dijalankan menggunakan bash.
Ini membuat pilihan otomatis di terminal. Opsi yang ditampilkan ke pengguna yaitu teh, kopi, air, jus, susu, semua, dan gak ada. Variabel minuman akan berisi teks dari opsi yang dipilih pengguna. BAS secara otomatis menampilkan daftar ini sebagai menu bernomor, misalnya nomor 1 teh, nomor 2 kopi, nomor 3 air, nomor 4 jus, nomor 5 susu, nomor 6 semua, nomor 7 nggak ada. Kemudian kita enter. Ini adalah awal dari blok perulangan select. Dan kita enter. Ini mengevaluasi si dari variabel minuman berdasarkan pilihannya yang dipilih pengguna. Jika pengguna memilih salah satu dari teh, kopi, air atau semua, maka Eko menjalankan maaf habis dijalankan, menampilkan bahwa minuman tersebut habis. Kemudian ini menandakan akhir dari satu blok cache. Jika pengguna memilih opsi nggak ada, break dijalankan untuk keluar dari perulangan select. Akhir dari blok cache ini. Kali adalah default case. Jika input tidak cocok dengan semua opsi di atas, ini bisa terjadi jika pengguna mengetik angka yang tidak valid. Ini akan menampilkan pesan kesalahan kalau input tidak dikenal. Akhir dari blok default cache. Ini adalah penutup dari struktur cache. Ini adalah penutup dari struktur select dan akan kembali ke menu lagi kecuali break dijalankan. Ini adalah contoh outputnya. Lanjut ke percobaan 5, yaitu nesting loops. Semua jenis loop di atas mendukung konsep nesting. Artinya jika kita dapat menempatkan satu loop ke dalam loop lain, baik loop yang sejenis maupun berbeda jenis. Ini contoh kode sebagai berikut. Ini adalah baris yang sering disebut sebang. Ini baris memberitahu setiap sistem bahwa script ini dijalankan menggunakan interpreter bash. Inisialisasi variabel A dengan nilai awal 0. Ini adalah loop luar akan berjalan selama A kurang dari 10.
Ini adalah untuk menandai awal blok dari loop luar. Ini adalah variabel B yang diset sama dengan A. Digunakan sebagai titik awal untuk loop dalam. Ini adalah loop dalam, akan berjalan selama B lebih besar atau sama dengan 0. DO untuk menandai awal blok dari loop dalam. Ini berfungsi untuk mencetak nilai B tanpa pindah baris dan menampilkan angka dari besar ke kecil dalam satu baris. Ini untuk mengurangi nilai B sebanyak 1 setiap kali perulangan. Ini untuk menandai akhir dari loop dalam. Ini untuk mencetak baris kosong supaya hasil perulangan berikutnya ada di baris baru. Ini adalah untuk menambah nilai A sebanyak 1 untuk perulangan berikutnya di loop luar. Ini untuk menandai akhir dari loop luar. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.